Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Octavian Dwi Saputra, mahasiswa program Permata dari Universitas Muhammadiyah Gresik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Jadi di sini saya akan memperkenalkan salah satu budaya kuliner yang ada di daerah Gresik, yaitu nasi karak. Jadi nasi karak ini merupakan salah satu kuliner tempo dulu yang masih eksis hingga sekarang ini, dan akhirnya menjadi salah satu budaya ciri khas daerah Gresik. Jadi apakah nasi karak itu? Bagaimana bentuknya dan bagaimana sejarahnya? Mari kita simak video dari saya berikut ini. Kabupaten Gresik adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas sekitar 1.191,25 km persegi. Kabupaten Gresik berbatasan dengan Kota Surabaya dan Selat Madura di sebelah timur, Kabupaten Lamongan di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto di sebelah selatan. Gresik dikenal sebagai kota tempat berdirinya pabrik semen pertama dan perusahaan semen terbesar di Indonesia, yaitu Semen Gresik. Salah satu kuliner yang sudah jarang ditemui di daerah Gresik ini yaitu nasi karak, atau biasa disebut dengan sego karak. Kata sego dalam bahasa Jawa mempunyai arti nasi, sedangkan karak arti kering. Makanan khas Gresik ini sudah jarang yang menjual. Penjual nasi karak bisa ditemukan di kampung-kampung, terutama di Gresik bagian utara. Saat mendengar nasi karak, pastinya kita akan teringat nasi yang sudah hampir basi, lalu dikeringkan dan diolah kembali, atau biasa disebut nasi aking. Tapi yang akan kita temukan di Gresik ini adalah nasi merah yang dinikmati bersama parutan kelapa, paya gurih atau serundeng, dan lauk tempe atau bali belut. Nasi karak hanya bisa ditemui saat pagi hari, karena memang nasi karak merupakan menu sarapan khas Gresik. Ada dua jenis karak. Yang pertama yaitu karak putih, berasal dari beras yang ditambah sedikit air kapur, sirih, dan garam kemudian ditanak seperti nasi pada umumnya. Yang kedua yaitu karak hitam, berasnya ditambah campuran ketan hitam agar menghasilkan warna hitam dan diberi garam. Agar lebih sedap, biasanya waktu menanak dimasukkan daun pandan. Munculnya nasi karak tempe ini berawal dari masa penjajahan Belanda dulu. Waktu itu, Kompeni Belanda menerapkan peraturan bahwa masyarakat Gresik tidak boleh makan nasi dari beras putih yang baru dimasak. Mereka harus makan nasi aking, jadi ini benar-benar nasi aking. Nasi karak yang sebentar lagi menjamur. Nasi bangsa ini dulu memang sangat mengenaskan dan tersiksa. Selain dipaksa bekerja untuk Kompeni Belanda, mereka juga tidak diizinkan makan selayaknya. Kompeni Belanda menyuruh masyarakat makan nasi karak adalah karena mereka tidak ingin masyarakat Gresik pintar dan cerdas, dan nantinya dapat mengganggu. Hingga suatu ketika, masyarakat Gresik pun memiliki suatu gagasan untuk menipu Kompeni dengan cara memanipulasi nasi karak atau aking. Jadi mereka mencari akal bagaimana caranya makan yang sedikit enak dan memberi mereka tenaga. Maka muncullah gagasan untuk mencampur nasi karak yang sudah ada dengan ketan hitam. Namun warna ketan hitam tidak ditonjolkan, bukan sehitam sekarang. Dulu berwarna agak kemerah-kemerahan, pada akhirnya karak tersebut tercampur dengan ketan hitam dan rasanya lebih mendingan daripada sekedar makan nasi aking saja. Yang membedakan nasi karak dulu sampai sekarang adalah cuma pada kualitas berasnya. Kualitas beras sekarang jauh lebih bagus sehingga menjadi nasi yang juga jauh lebih enak daripada yang dulu. Kalau dulu nasi karak dibungkus dengan daun pisang, sedangkan sekarang banyak menggunakan kertas, minyak, styrofoam, atau yang lain. Nasi karak ini sebenarnya juga memiliki pesan yang tersirat, yaitu hidup sederhana seperti dulu yang dialami oleh masyarakat Gresik. Karena semua orang pada dasarnya sama. Jadi nasi karak masih sangat diminati oleh banyak orang hingga saat ini ya. Karena ternyata seperti yang kita ketahui tadi, ternyata nasi karak itu bukanlah nasi sisa yang dikeringkan kemudian dimakan kembali. Namun di Gresik kuliner ini biasanya berupa nasi merah, yang mana bagus untuk kesehatan dan lebih bagus gizinya dibanding nasi putih pada umumnya. Jadi saya harap di kemudian hari lebih banyak juga orang atau milenial yang akan mempopulerkan kuliner yang satu ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.